1940 lahirlah konsep jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Amerika Serikat. Pada tahun 1972, lahirlah terobosan baru ARPANET dan surat elektronik. Pada tahun 1979, lahirnya Usenet. Dan selanjutnya pada tahun 1990, World Wide Web pertama kali tercipta. Jenis jaringan berdasarkan luas area. PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah lebih kecil, contohnya rumah ataupun ruangan kantor. LAN, Local Area Network, menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek dan dalam ruangan yang terbatas, contohnya gedung dan sekolah. CAN atau yang disebut dengan Campus Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah seperti akademik. MAN atau yang disebut dengan Metropolitan Area Network merupakan gabungan dari beberapa LAN yang mencakup luas wilayah edaran dengan penggunaan kabel yang banyak membutuhkan biaya yang besar. Wide Area Network atau yang sering disingkat dengan WAN merupakan suatu kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis, dihubungkan dengan suatu perangkat jaringan yang disebut dengan router. Internet adalah suatu jaringan komputer yang terbesar yang ada di dunia. Jaringan ini mencakup secara internasional yang menghubungkan antara benua dan jutaan komputasi yang ada di dunia. Jalur penghubung dari internet ini dapat melalui tower, kabel bawah laut, dan juga gelombang elektromagnetik. Jenis jaringan berdasarkan hubungan fungsional. Client server. Jenis jaringan ini hampir sama dengan jenis jaringan terpusat. Hanya saja komputer klien hanya akan bisa mengakses data tersebut tanpa bisa merubah dan juga mengedit. Peer-to-peer. Semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan memiliki peran yang sama, bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server. Setiap user berhak mengakses sehingga semua dapat mengakses data informasi, mengubah, menambah, dan mengedit. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu bentuk atau struktur yang menghubungkan antar komputer satu dan yang lain dengan menggunakan media kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan bus mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Memiliki kelebihan pada pengembangan jaringan dan workstation baru tidak mempengaruhi workstation lainnya. Dan memiliki kekurangan ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Topologi jaringan ring atau cincin terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung dan setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Memiliki kelebihan seperti tidak akan terjadi tabrakan antar data dan memiliki kekurangan ketika salah satu komputer mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi jaringan star atau bintang. Topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server. Memiliki kelebihan seperti ketika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan mengalami hal yang sama. Dan memiliki kekurangan dikarenakan topologi ini memiliki sumber daya kabel yang banyak, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Topologi jaringan tree atau pohon. Topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus, yaitu menyerupai bentuk akar pohon yang artinya hanya perangkat hubung saja yang terhubung langsung menuju bus pohon yang memiliki kelebihan dan kekurangan sama dengan topologi bus dan star. Dan hanya saja topologi ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh merupakan topologi penolong ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam. Topologi ini memiliki kelebihan komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan lebih terjamin serta kekurangan membutuhkan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel.